Sobat Desa, pendampingan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga profesional yang bertugas mendampingi desa dalam pemberdayaan dan pembangunan di desa. Nah, untuk menjadi seorang pendamping yang profesional, banyak kemampuan yang harus dimiliki. Salah satunya dalam kemampuan teknik, fasilitasi, dan advokasi. Jadi, mari kita pelajari bersama. Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan oleh seseorang bersama satu kelompok untuk mempermudah proses yang dilakukan. Adapun tujuan dari fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat yakni sebagai upaya mempermudah penggalian potensi, masalah, dan gagasan, serta terciptanya tatanan masyarakat mandiri dalam mengatasi permasalahan. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan dalam fasilitasi. Di antaranya yaitu belajar dari masyarakat, pendamping sebagai fasilitator, belajar bersama dan saling tukar pengalaman, mendahulukan kepentingan masyarakat setempat, membangkitkan kepercayaan dari masyarakat, serta berorientasi pada proses. Dalam kegiatannya, seorang fasilitator bisa berperan sebagai narasumber, pelatih, mediator, bisa juga sebagai penggerak. Peran-peran tersebut memiliki fungsi untuk menggali potensi dan kebutuhan, memecahkan masalah, memposisikan peran dan tindakan, mengajak masyarakat untuk berpikir, memberikan kepercayaan, kemandirian, dan pengambil keputusan, serta membangun jaringan kerja. Seorang fasilitator juga harus dibekali dengan kemampuan dan sikap seperti empati, pandangan positif, dan juga percaya pada potensi kelompok. Selain itu, ada juga nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh fasilitator dalam pendampingan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut yaitu demokratis, tanggung jawab, kerjasama, jujur, serta memiliki pandangan kesamaan derajat. Keterampilan atau teknik lain yang juga harus dimiliki seorang fasilitator adalah teknik bertanya, teknik mendengarkan, dan juga teknik mendampingi. Jika semua kemampuan yang sudah dijabarkan dimiliki oleh fasilitator, maka manfaat dari pendampingan masyarakat akan menjadi lebih maksimal. Manfaat-manfaat tersebut antara lain meningkatkan efektivitas pertemuan, mendorong komunikasi yang produktif, meningkatkan teamwork, menyelesaikan konflik alami, kapitalisasi sinergi, meningkatkan keterlibatan semua anggota kelompok, keputusan yang bertanggung jawab. Pembahasan berikutnya adalah teknik advokasi. Secara pengertian, advokasi adalah usaha sistematik dan terorganisir untuk suatu perubahan secara bertahap serta maju. Sementara, tujuan advokasi untuk menyelesaikan sengketa antar orang maupun antar kelompok. Sehingga kegiatan advokasi sangat berkaitan dengan hukum. Seorang pelaku advokasi harus memiliki beberapa kriteria berikut ini. Memiliki jumlah anggota aktif yang memadai. Mampu menjangkau ke banyak kelompok massa. Mampu membangun aliansi dengan kelompok lain yang kuat. Memiliki kelompok inti yang terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dan dikenal luas.
memiliki kredibilitas dan legitimasi, memiliki informasi yang cukup dan memadai, mampu merumuskan isu, memiliki kemampuan dan kewenangan yang diakui dan dihormati, serta memiliki keteguhan moral. Ada beberapa tahapan dalam melakukan advokasi. Tahapannya yaitu awareness, knowledge, attitude, dan juga practice. Seorang pelaku advokasi harus siap menghadapi kendala yang sering kali muncul dalam kegiatannya. Kendala-kendala tersebut adalah konflik nilai antara etika dan estetika, konflik antara etika dan ekonomi, kondisi masyarakat sipil yang tidak terintegrasi secara baik, kondisi demokrasi dalam kehidupan ketatanegaraan kita yang belum mapan. Maka, agar semua bisa berjalan dengan baik, dibutuhkan strategi dalam melakukan advokasi. Strategi tersebut adalah lobby, negosiasi, mediasi, tawar-menawar, dan terakhir kolaborasi. Pembahasan selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalah, di mana suatu pihak luar atau tidak berpihak atau netral tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Mediasi bertujuan agar para pihak mampu menghentikan luapan emosi yang ditimbulkan oleh suatu sengketa yang mungkin dapat berlanjut menjadi suatu hal yang berdampak negatif bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Seperti halnya jika mereka menyerahkan penyelesaian sengketa mereka pada jalur litigasi. Nah, Sobat Desa, demikianlah pembahasan mengenai teknik fasilitasi, advokasi, dan mediasi. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam pendampingan masyarakat.